Baik, di sini saya akan mencoba mereview sekaligus memperkenalkan sistem scheduler. Ya, ini buat Linux server sih. Biasanya mungkin bisa dicoba juga buat Windows, tapi ini biasanya buat Linux ya. Jadi kita biasanya pakai cron tab atau cron job di Linux itu. Coba biasanya kan kita pakai cron job buat running scheduler task atau scheduler job-job gitu ya. Tapi ini kita bisa running dengan Chronicle, ini open source, gratis, dan menurut saya ini powerful. Kita bisa schedule, kemudian monitoring, sukses atau pilot task jobnya bisa kita kasih alert ya. Oke, di sini contoh saya ada beberapa scheduler dan kita bisa running cron job di dalam Docker container. Itu konsepnya adalah dengan Docker exec ya. Pastinya itu kita running dengan Docker exec, bukan kita running cron tab di dalam Docker container. Bisa aja, tapi cuma lebih efektif dan lebih gampang itu pakai Docker exec. Kita bisa monitoring gitu ya. Oke, ini contohnya saya coba change ownership backup file, jadi setiap file backup langsung di change ownership-nya. Contohnya seperti ini ya. Kalau Anda membuat schedule baru, tinggal add schedule, add event. Nah, kasih nama eventnya, kemudian schedule-nya, ini event, ini enable atau disable. Enable kategorinya, pilih. Di sini saya sudah buat Docker exec container, ini bisa ditambahkan lagi baru, terserah. Targetnya, nah ini otomatis akan kedeteksi karena saya install di server. Dia akan langsung bisa kedeteksi. Ini mungkin bisa nambah beberapa server, mungkin di sini ada ya. Cuma saya belum coba, tapi saya ini standalone. Di server yang saya install, maka Chronicle itu jalan di server itu dan otomatis akan membaca servernya. Oke, ini algoritmanya di sini banyak buat menjalankan ini target group. Berarti bisa nih pluginnya. Oke, saya contohkan aja. Sini contoh saya punya yang namanya change ownership backup file. Nah, untuk ID ini akan di generate automatic dan unik. Setiap event akan mempunyai ID. Oke, kemudian ini saya nggak enable karena ini adalah change. Saya akan jelaskan apa itu change scheduler. Kemudian kategorinya Docker exec container dan saya tambahkan melalui tombol ini. Oke, di sini pluginnya biasanya secara umum itu yang banyak dipakai adalah shell script karena kita akan menjalankan command dari Linux langsung dengan menjalankan Docker exec -u, saya spesifik usernya, kemudian nama kontainernya, kemudian saya change ownership ke Docker, grupnya root pada folder ini path-nya ya. Kemudian saya akan tambahkan add the timestamp ke lognya. Ini interpret JSON dalam output ini, output file JSON. Outputnya ya, modenya akan menjadi interpreter JSON. Timingnya per jam, bisa banyak di sini, bisa on demand ya kan, custom, yearly, monthly, weekly, daily, hourly. Time zone-nya juga bisa diganti. Sini Asia Jakarta. Concurrency ini running jobnya bisa 2, 3, 4 atau 1 single. Saya jalankan 1 karena saya punya 1 aja. Timeout-nya, retreat-nya. Kemudian sini banyak opsi-opsinya ya. Nah, ini chain-nya. Oke, ini notifikasinya. Oke. Saya install Chronicle ini langsung. Sebentar, saya agak lupa.
Ya, saya install Chronicle ini langsung ya di Linux, nggak pakai kontainer. Dia bisa juga running di kontainer pakai Docker container. Bisa install langsung direct ke mesin. Oke, kemudian save. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kan jika kita coba jalankan, maka kita bisa monitoringnya lewat sini. Nah, ini ada job ID yang sedang jalan. Oke, ini biarkan aja. Nah, job sukses. Nah, job complete successful. Ini outputnya. Oke, kita juga bisa cek di historinya. Ini history. Nah, statusnya sukses. Oke, ini job detail job yang tadi di running ya. Log outputnya. Sini ada keterangannya, job ID, event name, kategori name, plugin name, job source, event server host name, job started, job complete, elapsed time, event timing. Kemudian di sini pengaturan account. Di sini juga bisa pakai Gravatar ya. Untuk ini akan otomatis, dia tinggal edit image aja, maka dia akan dialihkan ke Gravatar account. Ini kan otomatis diganti fotonya. Oke, di sini adalah admin. Di sini banyak activity log, APK. Kita bisa buat APK. Di sini ada kategori, kalau ingin menambahkan kategori, plugin, kalau ingin menambahkan plugin, server. Nah, di sini servernya bisa tambah add group, ya kan, add server. Nah, bisa nih. Kita menambahkan remote server, enter hostname or IP, ya kan. Kita bisa jalankan itu. Yang penting dapat akses SSH remote ke server Linux lain ya. Kita bisa setting pakai SSH key, public key, bisa di sini. Jadi semuanya bisa termonitor di sini. Ini ada schedule, di schedule. Ini adalah home dashboard. Jika ada task atau job yang sedang running akan muncul di sini. Kita bisa monitoring. Nah, maka jika ada event atau job task yang akan running beberapa jam atau beberapa menit lagi, maka di sini akan muncul. Oke. Nah, untuk yang chain ini seperti ini. Chain, saya contoh di sini ada Snap IT Backup DB. Nah, ini namanya, ini eventnya enable. Targetnya saya langsung tentukan ke nama server itu sendiri. Shell scriptnya dia docker exec Snap IT container name. Kemudian jalankan PHP command artisan Snap IT backup. Saya enable ini. Ini saya jalankan weekly, jadi enak ya di sini, itu enak schedulingnya, mudah dipahami. Sini setiap Sabtu jam 8. Oke, menit 08.00. Oke, kemudian change enable-nya setelah running schedule ini, maka selanjutnya adalah akan menjalankan yang namanya task schedule change ownership backup yang sudah saya buat sebelumnya. Ini untuk sukses. Jika untuk yang failure, jika kalian ingin menentukan lagi, bisa di sini. Gitu ya. Ini yang change ownership backup. Oke. Dan cara instalasinya pun cukup mudah. Anda bisa lihat-lihat di website Chronicle-nya. Nah, yang penting syaratnya adalah harus install Node.js. Ya, syarat utama untuk menginstal Chronicle ini. Nah, ini tinggal copy paste aja nih komen script yang udah disediain oleh Chronicle. Dan di sini kita ke GitHub untuk detail instruksi installation instruction-nya.
Banyak di sini detailnya, silahkan dibaca. Sekian, terima kasih.